Halo Cinefile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Real Steel. Film yang dirilis pada tahun 2011 ini disutradarai oleh Shawn Levy serta mendapatkan rating 7 dari 10 versi IMDb. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang legenda tinju bernama Charlie yang mengalami kesulitan hidup akibat hutang dari kekalahannya dalam pertarungan tinju antar robot. Namun siapa sangka di saat sudah hilang harapannya dalam dunia pertinjuan robot, dia secara tidak sengaja menemukan sebuah robot kecil yang lincah dan responsif bernama Atom. Dengan perlahan tapi pasti, dia bangkit dari keterpurukannya dan maju ke kompetisi tinju antar robot dunia. By the way, film ini juga pernah mendapat 2 penghargaan loh dari kategori Favorite Action Movie Star dan Best Performance in a Feature Film Leading Young Actor. Akan seseru apa sih film ini? Kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja. Yuk mau Virastis ceritain. Scene berawal dari Charlie yang ditagih hutang oleh temannya melalui telepon. Namun gak lama kemudian tiba-tiba aja ada anak kecil yang pengen ngeliat robot ambush miliknya. Maka dari itu Charlie pun langsung mengaktifkan si robot dan membawanya keluar. Setelah itu Charlie mendatangi tempat pertunjukan untuk memperlihatkan kekuatan robotnya melawan banteng. Tapi karena Charlie merasa ditipu oleh temannya, maka dengan pedenya Charlie langsung menantang banteng milik temannya itu dengan taruhan $20.000. Maka pertarungan pun dimulai. Namun karena kecerobohan dan kesombongan Charlie, keadaan pun menjadi membalik yang menyebabkan kerusakan parah pada robot ambush hingga akhirnya Charlie harus menerima kekalahan. Setelah pertarungan itu terjadi, Charlie didatangi oleh 2 orang asing yang mengatakan bahwa mantan kekasihnya telah meninggal dan kini dia harus merawat anaknya, Max Kenton, yang berusia 11 tahun. Kemudian, Charlie langsung menuju pengadilan untuk menghindari temannya dan menandatangani lepas hak asuh atas anaknya. Tapi sesampainya di sana, Charlie malah bertemu dengan saudari mantan istrinya bernama Debra yang menginginkan Max untuk diasuh olehnya. Charlie yang melihat kesempatan dan tahu bahwa mereka adalah orang kaya, dia pun memutuskan untuk melepas hak asuh anaknya pada mereka dengan kesepakatan $50.000 di awal dan $50.000 saat Max dipulangkan ke New York. Jadi dia kayak ngejual anaknya gitu ke adik iparnya. Aduh, kayaknya Charlie emang rada gila duit ya. Setelah itu dengan cepat Charlie pergi ke Telet Gym untuk bertemu Bailey. Namun siapa sangka di sana Charlie malah terkena omelannya Bailey karena terus-menerus mengutang padanya yang membuat Bailey harus menjual tempat tersebut. Gak lama kemudian tiba-tiba aja Marvin datang memberikan uang padanya dan menitipkan Max sampai mereka pulang berlibur. Di saat Charlie telah mendapatkan uangnya, dia pun langsung membeli robot Noisy Boy yang sudah cukup terkenal di kalangan petinju robot. Namun pada saat itu juga Charlie kecewa karena Noisy Boy tidak bisa bergerak dengan program suara yang telah dimasukkan padanya. Max yang mengetahui tentang Noisy Boy pun langsung menggunakan program suaranya dan menjalankannya hingga membuat Charlie kaget. Nah, ternyata program suara yang dapat didengar oleh Noisy Boy adalah bahasa Jepang. Mengetahui itu, Bailey pun langsung mengubah bahasa program tersebut ke dalam bahasa Inggris agar Charlie dapat mengendalikannya. Setelah itu, Charlie langsung memasukkan Noisy Boys ke dalam truknya untuk mendatangi tempat pertempuran robot agar bisa membayar utang pada Bailey. Lalu Max yang mengetahui hal tersebut langsung mengancam Charlie dengan ingin menjatuhkan kunci truknya jika ia tidak diajak. Maka dari itu, mau gak mau, Charlie pun mengajaknya ke tempat pertempuran tinju antar robot. Sesampainya di sana, Max nampak kaget dan ketakutan dengan keadaan yang ada di sana. Hingga akhirnya Charlie bertemu dengan temannya untuk nantang Midas yang merupakan robot terkuat di dalam turnamen tersebut dengan taruhan $50.000 hingga mengambil segalanya yang mereka miliki. Max yang khawatir pun langsung memperingatinya. Namun karena Charlie keras kepala, maka dia pun mengabaikannya hingga akhirnya Charlie membuat keputusan sendiri untuk melawan Midas. Di saat pertarungan dimulai, Noisy Boy langsung menghajar Midas bertubi-tubi hingga jatuh dengan beberapa trik tinjuan yang dia miliki. Tapi karena keteledoran dan kesombongan Charlie, dia pun akhirnya lengah yang membuat keberuntungan tidak memihak padanya lagi. Karena Midas dapat dengan cepat bangkit untuk mematahkan tangan dan memutuskan kepalanya Noisy Boy.
Akibat dari pertarungan tersebut, Charlie harus kehilangan Noisy Boy untuk membayar kekalahannya. Setelah itu, Charlie dan Max mendatangi tempat pembuangan para robot untuk mencari suku cadang agar bisa merakit robot untuk kesekian kalinya. Namun, hujan besar datang mengguyur mereka yang mengakibatkan Max jatuh ke sebuah jurang. Beruntungnya nasib baik masih dalam genggamannya, karena Max tertolong oleh robot yang terkubur karena bajunya tersangkut di tangan robot. Charlie yang melihat hal itu pun nampak panik dan dengan cepat lari untuk menyelamatkannya. Setelah peristiwa itu, Max memutuskan untuk menggali robot tersebut dan membawanya pulang karena dia rasa robot ini telah menyelamatkan nyawanya. Tapi karena Charlie tidak ingin membantunya, maka Max pun membawa robot itu sendirian dengan kereta dorong. Keesokan harinya, ternyata Charlie menunggu Max di pinggir jalan untuk menjemputnya pulang. Sesampainya di tempat Bailey, dia pun nampak kecewa padanya dengan keadaan Noisy Boy yang sudah hancur berantakan karena ulah cerobohnya tersebut. Namun di sana Charlie meyakinkan dan menyuruh Bailey untuk melihat robot yang dibawa oleh Max. Setelah dilihat-lihat, ternyata robot itu adalah robot generasi kedua yang ditanamkan sel tenaga padanya dengan pengendali tua G2. Max yang mendengar bahwa Charlie akan membawa robot itu bertempur pun langsung mendatangi dan memarahinya karena sepenuhnya robot itu milik Max. Kemudian Bailey yang tidak tahan dengan pertengkaran mereka pun langsung menghidupkan robot tersebut hingga membuat Max kagum. Dan siapa sangka nih, ternyata robot tersebut memiliki sistem yang sangat unik karena dapat meniru gerakan lawan untuk disimpan di memorinya. Setelah itu Max membawanya keluar untuk dia cuci, dan di saat itu juga ternyata robot itu memiliki ukiran nama yang disebut sebagai Atom. Dengan yakin dan gagah berani, Max mengatakan pada Charlie bahwa dia ingin ikut pertempuran robot. Bailey dan Charlie yang mendengar hal tersebut pun nampak kaget karena pada dasarnya Atom adalah robot generasi kedua yang dibuat awal tahun 2014 sebagai robot latihan. Namun karena kegigihan dan keras kepalanya, akhirnya Max membawa Atom pergi keluar untuk jalan-jalan dan berlatih supaya bisa membiasakan diri untuk pertarungan nanti. Nah, disinilah Max dan Atom seperti memiliki ikatan batin satu sama lain untuk saling menjaga. Di keesokan harinya, Max mendatangi Bailey untuk menanyakan kedekatannya dengan Charlie. Kemudian Bailey pun memberikannya sebuah koran sambil menjelaskan padanya bahwa dahulu kala Charlie itu seorang petinju profesional yang tak terkalahkan. Hingga akhirnya dia bertemu lawan yang memang sangat berat di kelasnya. Dia tahu dia akan kalah, tapi setidaknya melawannya adalah suatu kebanggaan. Ada salah satu kutipan kata-kata keren nih dari mereka, yaitu menang atau kalah, pertarungan tidak berakhir sampai seseorang menyerah. Dan secara tiba-tiba aja, Charlie mengajak Max untuk pergi ke tempat pedalaman agar bisa mewujudkan keinginan Max yang ingin bertempur. Nah, disinilah ternyata Charlie memutuskan pergi ke Atlanta agar bisa mengumpulkan uang untuk bisa membayar utangnya dan membeli robot baru. Wah, kacau nih, mereka udah kecanduan robot sampai mempertaruhkan segalanya. Di dalam perjalanannya, Charlie mampir ke seluruh pertarungan WRB Champion, yang dimana tempat tersebut adalah tempat pertarungan robot tinju kelas dunia. Max yang baru masuk ke tempat tersebut pun langsung kaget ketika melihat robot juara bertahan bernama Zeus ada di depan matanya yang nampak menyeramkan. Nah, di balik robot yang kuat itu, ada sosok pengendali yang bernama Takmashido. Dia mengatakan bahwa Zeus dapat berkembang secara konstan selama pertarungan dengan sistem operasinya. Apa yang dia lihat, dia akan bunuh. Ngeri bener nih kayaknya si robot Zeus. Di sisi lain, Charlie mendatangi temannya untuk meminjam uang padanya. Namun karena temannya ini tahu betul tentangnya, dia pun gak dapat pinjaman utang. Kemudian setelah Max melihat pertarungan Zeus, dia pun menceritakan pada Charlie bahwa Zeus dapat memukul lawannya dengan sangat cepat yang harus dihadapi dan dicintai seperti dirinya dengan Atom. Kemudian keesokan harinya dengan tidak sengaja, Charlie melihat ketekunan Max dalam berlatih bersama Atom untuk memprogram gerakan bertarung supaya bisa menyelaraskan gerakan. Maka dari itu akhirnya Charlie pun luluh dan mengajaknya ke pertempuran tinju antar robot di daerah terpencil dulu. Nah, di tempat tersebut Max mendapatkan lawan bernama Kingpin untuk bertarung dengan taruhan $1.000 jika Atom masih bisa berdiri selama 1 ronde. Dan terjadilah pertempuran yang membuat Atom sedikit kesulitan untuk menghindarinya. Tapi dengan spontan, Charlie memberikan arahan yang membuat Max dapat mengendalikan Atom untuk menghindari satu persatu serangan dari musuh.
Atom yang sudah terjatuh pun akhirnya secara mengejutkan bisa bangkit dan membuatnya berhasil mendapatkan $1.000. Meskipun Max telah memenangkannya, Kingpin pun merasa nggak terima nih dan mengajaknya bertarung kembali agar bisa melipat gandakan uangnya. Max pun nafsu dong, 2 kali lipat keuntungannya. Diterimalah. Tapi Charlie yang mendengar hal tersebut pun nampak kaget dan kesal karena Max telah menerima tantangan tersebut. Namun beruntungnya di saat pertarungan kedua baru dimulai, secara mengejutkan Max dapat langsung menghancurkan robot musuh hingga menyebabkan gagal sistem yang secara otomatis pertarungan tersebut dimenangkan oleh Max. Setelah pertarungan tersebut, mereka pergi ke sebuah penginapan dan terlihat kalau Max bekerja sangat keras untuk membuat suatu program baru agar bisa diimplementasikan ke Atom. Karena bosan dengan latihan maraton yang terus-menerus, maka dengan iseng Max pun menyetel musik untuk mengajak Atom menari. Di saat Charlie mendatanginya, Max langsung memperlihatkan program baru yang diimplementasikan pada Atom dengan pengenal suaranya Noisy Boy. Charlie yang melihat hal tersebut pun nampak kaget dengan apa yang dia lakukan. Maka dari itu Max meminta tolong padanya untuk melatih Atom supaya bisa menggunakan gerakan-gerakan yang mematikan untuk menghancurkan para musuh. Charlie yang mendengar hal tersebut pun membuat kesepakatan padanya bahwa di setiap pertandingannya Max harus menari biar bisa menjadi ciri khasnya Atom sebelum naik ke ring tinju. Lalu keesokan harinya Charlie melatih Atom dengan gerakan-gerakan tinju yang sangat cepat dan mematikan. Kemudian mereka pergi ke beberapa tempat untuk tanding dan mengalahkan semua musuh-musuhnya. Hingga akhirnya mereka mendapatkan banyak uang untuk melunasi utangnya pada Bailey. Tidak sampai di situ, mereka pun menjadi terkenal karena ciri khasnya yang secara mengejutkan mendapat undangan resmi dari WRB Champion untuk mengikutinya. Dan maka dari itu mereka pun langsung mendatangi WRB Champion. Di sana Charlie terlihat sangat gugup karena tidak menyangka bahwa Atom dapat membawanya ke tempat pertarungan liga kelas dunia yang sangat bergengsi. Namun gak lama kemudian tiba-tiba aja mereka dipanggil ke ruangan Lemkova, pemilik robot Zeus. Nah ternyata Lemkova memiliki daya tarik pada Atom untuk membelinya sebesar $200.000 supaya bisa menjadikannya sebagai robot latihan Zeus. Max yang mendengar hal tersebut pun langsung dengan tegas menolaknya. Meskipun Charlie sangat menginginkannya karena uang $200.000 itu bisa bikin hidup mereka berubah. Setelah kejadian itu dengan ciri khasnya, mereka pun masuk ke dalam pertandingan dengan berdansa. Disinilah pertama kalinya bagi mereka bertanding melawan Twin Cities di WRB Champion yang disaksikan oleh ribuan orang. Ketika pertarungan tersebut dimulai, Atom pun mendapat sedikit kesulitan karena terus-menerus diserang olehnya. Namun di saat Charlie melihat titik kelemahannya, ia pun langsung menghajar bahu kanan musuh tersebut hingga menyebabkan gagal sistem yang membuat Twin Cities terjatuh dengan serangan bertubi-tubi. Setelah kemenangan mereka genggam, secara mengejutkan Max langsung mengambil mikrofon hostnya dan menantang Lemkova untuk bertarung melawan robot Atom miliknya. Keren sih nih bocil, berani-beraninya dia nantang juara bertahan. Setelah itu tiba-tiba aja Charlie didatangi temannya dan dikeroyok sampai babak belur untuk mengambil semua uang yang dimilikinya. Keesokan harinya Charlie membawa Max ke bandara untuk menyerahkannya pada Debra. Namun pada akhirnya Max pun pergi meninggalkannya dengan kekecewaan yang sangat dalam. Nah disinilah Max menitip pesan padanya bahwa dia ingin menginginkan setiap pertarungan untuknya. Charlie yang merasa hampa dalam kesendirian tanpa anaknya pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke Bailey. Di pagi harinya Bailey menyuruh Charlie untuk menjemput Max kembali sambil memberikan ciuman manis. Sesampainya di rumah Debra, dia langsung meminta izin padanya untuk mengajak Max agar bisa ikut bersamanya bertarung melawan Zeus seperti yang diinginkannya. Di malam harinya, ternyata Zeus menerima tantangan Atom untuk bertarung. Maka dari itu, para wartawan pun mengatakan bahwa tim Zeus sudah kehilangan akal karena bertarung melawan robot generasi 2 yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Inilah contoh merendahkan lawan tanpa tahu kekuatan lawan. Max dan Charlie yang sudah tiba di ring pertempuran pun langsung masuk memberi sambutan dengan ciri khasnya sambil menatap tajam ke arah Lemkova. Zeus yang sudah masuk ke dalam ring pun nampak sangat mengerikan dengan kekuatan yang dia miliki.
Namun, tidak sedikit pun bagi mereka untuk gentar atau takut padanya. Dan terjadilah pertempuran besar antara Atom dan Zeus. Tapi nih, baru aja dimulai, Atom udah kena pukulan keras dari Zeus yang mengakibatkannya terus-menerus jatuh karena tidak kuat menahan pukulan Zeus. Tapi untungnya karena Atom memang robot latihan, jadi dia masih bisa nahan gitu napa. Lalu Atom pun dengan bangkit dengan semangat sambil sedikit demi sedikit memukul Zeus untuk kembali memojokkannya. Karena Zeus terlalu kuat, akhirnya Atom pun babak belur yang beruntung karena ronde pertama telah usai sebelum di ultimate sama Zeus. Lemkova yang melihat pertarungan ronde pertama tersebut pun nampak khawatir jika Zeus kalah padanya. Pertarungan pun semakin sengit dan sadis antara Zeus dengan Atom yang merebutkan gelar WRB Champion. Hingga akhirnya Takmashido mengendalikan Zeus secara manual untuk memukul Atom bertubi-tubi yang menyebabkan Atom mengalami konsleting di bagian pengenal suara. Max yang menyadari hal tersebut pun langsung memutuskan untuk mengaktifkan mode peniru agar bisa mengalahkan Zeus dengan gerakan-gerakan tinju yang Charlie miliki. Karena tidak ada jalan lain, maka Charlie pun mau gak mau harus melakukannya demi mengalahkan Zeus. Satu persatu tinju Atom pun mengenai Zeus hingga membuat Takmashido kewalahan melawannya. Di saat Zeus sudah mulai kehilangan tenaga, Charlie melihat peluang untuk mengalahkannya dengan diiringi teriakan yang menyemangatinya oleh para penonton. Maka dari itu, Atom pun langsung memukuli Zeus dengan pengendalian Charlie, hingga Zeus pun jatuh karena tidak bisa menghindari pukulan tersebut. Bailey dan Max yang melihat semangat Charlie dalam bertempur pun meneteskan air mata karena bangga terhadapnya. Takmashido yang tidak terima dengan kekalahannya pun langsung dengan kesal memukul kaca monitornya sampai pecah. Dan berbunyilah lonceng bel pertarungan yang menandakan bahwa pertarungan telah usai. Walaupun Zeus dan Atom masih sama-sama bertahan dengan kerusakan sistem yang berat, juri memutuskan untuk masih memenangkan Zeus karena perolehan angka yang besar. Meskipun begitu, para penonton nampak puas dengan pertandingan tersebut dan menyoraki Lemkova karena Zeus telah memenangkan pertandingan secara ya keberuntungan aja karena gara-gara lonceng. Sedangkan Max yang senang dengan pertempuran tersebut pun menerima gelar baru dari para penonton berupa juara rakyat. Lalu Charlie pun merayakan keberhasilannya bersama Atom dan Max. Kemudian film pun selesai. Widih, pertarungan terakhir bikin merinding banget sih. Menurut kamu sendiri gimana? Seru nggak filmnya? Kalau menurut kita sih seru banget nih. Udah masih CGI-nya smooth, terus banyak juga pesan dan makna yang dalam. Di film ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi hak kita. Tunjukkan kekuatan dan coba untuk meraih hal baru. Serta jangan lupa ya, jika kita nggak tahu kekuatan lawan seperti apa, jangan diremehin deh atau nyombongin diri. Terus satu lagi, lebih baik menjadi orang yang berkecukupan atau yang sederhana dibandingkan menjadi orang yang ingin terlihat kaya dengan mengutang sana sini pada orang ya. Movie Rastis memberi skor 9 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau dan nikmat banget untuk kamu nikmatin. Menurut kamu sendiri gimana? Komen-komen lah pokoknya di bawah. Dan terakhir, Movie Rastis mengucap terima kasih untuk kamu yang udah nonton konten kami. Kalau ada kritik, saran, atau merequest bisa banget nih di kolom komentar, pasti kami bacain. Pokoknya jaga selalu kesehatan ya, semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio.